Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliani. Saya dari kampus TJM Tanjung Pura dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi di sini saya mau mewawancarai Bapak langsung untuk mata kuliah komunikasi interpersonal ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, siapa nama Bapak? Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian berkaitan dengan tugas kuliah. Kami pada dasarnya tidak keberatan sepanjang memang apa yang akan ditanyakan adalah terkait tugas-tugas kami. Baik, nama saya Restra Yuda, sarjana ilmu pemerintahan. Itu aja ya pertanyaan. Ya. Silakan lanjut. Pertanyaan kedua, berapa lama masa jabatan Bapak? Masa jabatan saya di sini sebagai camat, saya baru dilantik pada tanggal 6 Juli 2023 dan masa jabatan sebenarnya kalau tidak ada evaluasi di setiap tahunnya maka akan diberikan waktu sebanyak 5 tahun sebenarnya. Bukan 5 tahun itu berarti saya harus mengganti jabatan, tetapi dalam 5 tahun itu sebenarnya adalah paling singkat untuk sebagai seorang camat menduduki satu jabatan, sehingga kembali lagi kepada pimpinan. Jadi tidak mutlak 5 tahun, juga tidak mutlak 1 tahun. Jadi ada evaluasi tahunan. Jadi bisa saja dalam 2 tahun kalau pimpinan dalam hal ini pembina kepegawaiannya adalah Bapak Bupati Langkat ingin melakukan mutasi ataupun perpindahan jabatan, maka dipersilahkan kapan saja. Permasalahan atau solusi yang Bapak hadapi selama masa jabatan? Permasalahan selama saya menjabat di sini gitu ya. Ya. Selama kurang lebih ya, saya kira-kira ini bulan Oktober ya, tanggal 21, berarti 1 tahun 3 bulan ya. Kurang lebih saya 1 tahun 3 bulan di sini. Saya memiliki beberapa tugas pokok. Yang pertama adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kemudian mengkoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat, kemudian penyelenggaraan koordinasi keagrariaan ya, penyelenggaraan koordinasi penegakan perda, penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum. Jadi kalau dilihat dari tugas pokok ya, ada beberapa permasalahan mungkin yang terkait itu, misalnya di ketertiban umum yang sering kita jumpai ya, bahwa kehidupan di masyarakat banyak berkaitan dengan sosial, dan sosial ini biasanya berkaitan hubungannya dalam satu masyarakat dan masyarakat yang lain. Terkadang masyarakat yang lain mengeluhkan masyarakat yang lain, kebiasaan-kebiasaannya, perilakunya ya, perbuatannya. Contohnya misalnya
jualan pedagang kaki lima ya, yang berjualan di mana-mana ya, kadang di trotoar, di atas parit, kemudian di bahu jalan, banyak ya. Mungkin adik-adik sekalian bisa lihat di kota, di kota ya, kemudian pasar ya, itu banyak sekali kebenaran yang menempati satu beberapa tempat yang membuat masyarakat yang lain merasa mengeluh karena mereka terkadang mengganggu lalu lintas, kemudian mengganggu akses keluar masuk toko, kemudian mereka juga kadang sampahnya juga kurang teratur ya, kurang dijaga. Jadi itu saat sekarang ini memang permasalahan yang cukup kompleks di tempat kita di Kecamatan, karena semua orang juga ingin mencari makan ya, tapi ya itu tadi tidak menaati aturan-aturan. Jadi ini salah satu permasalahan yang kami hadapi, di mana sampah juga banyak dibuang sembarangan ya, karena masyarakat di tempat kita ya, masih belum sepenuhnya memiliki akses untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu tempat pembuangan sampah di tempat kita yang sementara penampungannya berada di Kelurahan Belanda Timur Baru. Di situ pas di sampingnya itu, disitulah ditempatkan sebenarnya masyarakat untuk membuang sampah, tetapi penglihatan kita selama ini membuang sampahnya di mana-mana ya, di parit kanal, di samping rumah orang ya. Jadi ini juga salah satu permasalahan sampah dan pedagang kaki lima. Nah, solusi kami ini terus mengimbau kepada masyarakat melalui surat, melalui teguran lisan yang prosedurnya seperti itu. Jadi dari pihak kelurahan dulu menegur secara lisan, kemudian mengimbau surat, kemudian kelurahan kecamatan yang menegur, mengimbau, ya, kemudian memberi peringatan, kemudian tidak bisa juga baru kita surati Satpol PP. Kemudian Satpol PP turun melakukan peninjauan, kemudian menegur juga. Jadi kontrol seperti ini yang saat ini sekarang bisa kita lakukan, karena kalau kita mau melakukan pembersihan memang butuh pembersihan secara menyeluruh ya. Jadi kalau adik-adik mau jalan ke sana nanti lihat itu menyeluruh, maka semua dia butuh energi besar, butuh kebersamaan ya sama polisian, TNI ya, karena itu pasti nanti bisa ada potensi mengakibatkan konflik. Makanya ya secara persuasif ya, secara kontrol ya, itu yang kita lakukan. Kemudian untuk masalah sampah, kita ada juga sih sebenarnya dari kecamatan program sikat ya. Sebenarnya tugas untuk melakukan pemungutan sampah itu di Dinas Lingkungan Hidup ya, tapi kan mengcover seluruh ya, ada 50.000 penduduk di kecamatan. Sementara fasilitas kita dari Dinas Lingkungan Hidup berupa truk 3 buah, dan kemudian ada beberapa becak, beberapa viar, motor viar itu. Ya, itu yang bisa diberikan lingkungan hidup ya. Dinas lingkungan hidup ini maksudnya dinas kebersihan ya. Kalau dulu dinas kebersihan, jadi dinas lingkungan hidup tuh memiliki bidang, ada bagian kebersihan. Kebersihan itulah yang selama ini menangani.
dan itu dirasa tidak cukup, maka kecamatan memberikan solusi dengan menambahkan belanja VR dari kecamatan khusus, ya, terus kita sosialisasikan masyarakat, kita musyawarah, masyarakat mengutipnya menggunakan VR. Jadi kami contohkan di Kelurahan Brandan Barat itu sampahnya dikutip langsung dari rumah, jadi tidak repot-repot lagi masyarakat membuang sampah ke tempat yang mereka rasa jauh. Sebenarnya nggak jauh sih, tapi mereka merasa jauh, ya. Masyarakat kita mungkin kesulitannya di situ, sehingga kita upaya kita kutip langsung sampah dari rumah. Ya walaupun saat ini masih kemampuan kita masih di Kelurahan Brandan Barat saja. Kenapa? Karena kalau kita ada di sini 4 kelurahan dan 4 desa, kalau ini semua kita lakukan, memang kita belum punya VR-nya yang cukup, kita belum juga punya biaya minyak yang cukup. Ya, jadi saat ini Kelurahan Brandan Barat itu yang bisa kita upayakan, itu solusi kami.